Eukariotik yaitu organisme uniseluler dan tidak memiliki membran inti atau nukleus dan tidak memiliki organel yang dibungkus. Membran prokariotik lebih kecil dan lebih sederhana, mencakup bakteri dan archaea. Eukariotik yaitu multiseluler dan memiliki nukleus serta organel yang dibungkus membran yang membantu mengatur dan membagi seluler ukuran sel lebih besar, meliputi hewan, tumbuhan, jamur, alga, dan protozoa. Organisme yang berukuran kecil dan sederhana, yang sangat berlimpah jumlahnya dan tersebar letaknya di mana-mana, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan juga menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, lantai kotor dan bercak-bercak, busuknya sayur, buah, dan makanan. Kedua, dilakukan pemberantasan penyakit menular yang menyerang manusia, tuberkulosis, kolera, dan tetanus. Ketiga, pembuatan makanan fermentasi yaitu tempe, kecap, yogurt, keju, dan roti. Pembuatan vitamin dan obat-obatan oleh pabrik-pabrik industri. Keenam, usaha meningkatkan hasil panen dan pengendalian penyakit tanaman di bidang pertanian. Kedelapan, peningkatan gizi makanan di bidang pangan. Kesembilan, terapi obat dan diagnostik infeksi penyakit di bidang kedokteran. Kesepuluh, usaha memulihkan air dan tanah yang sedang tercemar agar kembali normal. Struktur sel prokariot. Ukuran dan kompleksitasnya biasanya berukuran dari 0,1 sampai 5,0 makrometer dan strukturnya lebih sederhana dari struktur sel eukariot. Hanya berupa membran plasma, dinding sel, ribosom, sitoplasma, nukleus, flagela, dan pili atau struktur untuk pergerakan dan perlekatan. Peran penting dalam kehidupan sehari-hari prokariot atau bakteri ada 4, yaitu yang pertama, pencernaan. Bakteri di usus manusia membantu mencerna makanan yang tidak dapat dipecah oleh tubuh sendiri, misalnya serat. Yang kedua, produk vitamin. Beberapa bakteri di usus menghasilkan vitamin K dan vitamin B12, yaitu yang penting untuk kesehatan manusia. Yang ketiga, penguraian zat organik. Prokariot berperan sebagai pengurai zat organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan dalam tanah dan air. Yang keempat yaitu produksi makanan. Beberapa bakteri digunakan dalam produksi makanan seperti yogurt, keju, dan acar. Baiklah. Sel eukariot. Sel eukariot memiliki inti sel atau nukleus yang dibungkus oleh membran. Sel ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibanding sel prokariot. Sel eukariot umumnya berkisaran 10 sampai 100 mikrometer. Komponen utama sel eukariot. Yang pertama ada membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sel dan mengatur masuk keluarnya zat. Kedua, dinding sel yang terdapat pada tumbuhan dan jamur untuk membentuk dan perlindungan. Ketiga, sitoplasma, tempat berlangsungnya aktivitas berbagai sel. 4. Nukleus atau inti sel, tempat pusat pengendali aktivitas sel. 5. Mitokondria, tempat menghasilkan energi. Selanjutnya, retikulum endoplasma untuk membantu sintesis protein dan lemak. Selanjutnya, ada badan Golgi untuk memodifikasi dan mengemas protein. Ada lisosom, itu untuk membantu pencernaan di dalam sel. Terakhir, ada vakuola untuk menyimpan cadangan makanan dan zat. Peran eukariot dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai sumber makanan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber makanan
utama bagi manusia. Kedua, menghasilkan oksigen. Tumbuhan melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Organisme eukariot berperan penting dalam rantai makanan dan nutrisi, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan tetap aman. Keempat, berhubungan dengan penyakit. Beberapa jamur dan protista dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Yang ketiga, virus. Virus adalah partikel mikroskopis yang sangat kecil dan berkembang biak di dalam makhluk hidup. Struktur virus. Prokariot dan eukariot memiliki struktur seluruh lengkap dengan organel. Sedangkan virus hanya terdiri dari materi genetik dan kapsid. Ukuran dan kompleksitasnya jauh lebih kecil daripada sel prokariot dan eukariot, berkisaran antara 20 hingga 300 nanometer. Komponen utama, materi genetik, DNA atau RNA, kapsid, amplop lipid. Replikasi tidak dapat membela diri, hanya menginfeksi sel inang dan memanfaatkan sel inang untuk replikasi dan membentuk partikel virus baru. Virus jauh lebih kecil, bahkan hingga 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Audio Jungle.